Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jauh masih lemes ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun capek ya, tapi tetap didoakan kebaikan, kita terus dengan baik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Irion sebagai wakil kepala KPP Pratama Kota Jogja, karena kepalanya sedang berhalangan hadir. Juga kami hormati dari pihak PSI yang sudah hadir juga di sini, dan terutama juga bagi seluruh karyawan ASN KPP Pratama Kota Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama hadir di aula kita ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju ke tempat ini dan meluangkan waktu kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang amin yang kenceng, semoga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, semoga dapat hadiah emas, dan semoga semua niat hajatnya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan segala apa yang telah beliau ajarkan, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahmati Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari yang spesial dalam kalender Hijriah. Makanya judulnya tadi pagi Mas Rifki sampaikan tentang ada apa dengan Dzulhijjah. Nah, kira-kira apa yang rekan-rekan ketahui tentang Dzulhijjah ini? Ada yang tahu? Tapi ini hadiahnya bukan emas ya. Ada yang tahu? Ya, yang kita ketahui adalah hari raya nanti ya. Terus apa lagi? Sembelih kurban ya. Yang diketahui makan sate, makan apa lagi? Tongseng, gulai dan seterusnya. Nah, ini kita ingin kupas pada kesempatan ini. Ada apa dengan Dzulhijjah? Kebetulan saya juga aktivitasnya pembimbing haji di KBH Aisyah Kota. Nah, ini yang kita lihat di Indonesia terutama, amalan Dzulhijjah ini jarang dilakukan. Taunya ya tadi sholat Id, kemudian sembelih kurban, makan-makan, selesai. Nah, ada sebuah amalan yang kalau kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini punya nilai fadilah yang luar biasa. Sebelum bicara tentang amalan, bahkan bulan Dzulhijjah sendiri ini Allah tetapkan menjadi salah satu bulan yang Allah muliakan. Bisa dilanjutkan slide ini. Keutamaan bulan Dzulhijjah lagi. Nah ini dasarnya adalah surat At-Taubah ayat ke-36. At-Taubah ini adalah satu surat khusus yang tidak dibacakan bismillah, karena di surat ini isinya banyak bicara tentang perang. Jadi hanya ta'awudz langsung menuju ke ayat yang disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah itu sudah menyiapkan langit dan bumi sekaligus dengan waktunya 12 bulan.
Dan di antara 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, apa saja 4 bulan itu? Ya, lanjut slide-nya. Ini hadis Rasulullah disebutkan ada bulan Dzulqa'dah. Ya, yang beriringan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa 3 ini berturutan? Subhanallah, Allah yang maha merencanakan alam ini. Penciptaan langit dan bumi ini, ya, rekan-rekan sekalian, itu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Tapi settingan Allah luar biasa, bahwa nanti di 3 bulan ini ada momentum di mana Nabi Ibrahim punya peran dalam membuat 3 bulan ini menjadi mulia. Apa yang terjadi? Nanti di bulan Dzulqa'dah dikisahkan tentang pada saat Nabi Ibrahim ini menunggu untuk punya keturunan. Nabi Ibrahim punya keturunan itu di usia 96 tahun. Bisa dibayangkan ya. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Jadi rentang waktunya berapa tahun itu? 56 tahun. Ya, di surat As-Saffat ayat 100 disebutkan beliau selalu berdoa Rabbi habli minas sholihin selama 56 tahun. Dan pada saat beliau dikarunia anak dari istrinya Hajar, Allah minta untuk dibawa dari Palestina menuju ke Mekah. Saya tanya rekan-rekan sekalian, ada di antara kita ini yang tadi saya ngobrol sama Mas Rifki, kadang-kala tugas keluar kota ya. Nah, waktunya cukup lama. Jenengan jauh dari keluarga, rasanya gimana? Ya, kadang hati kita kangen, betul? Ya. Ini ya, Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail untuk tinggal di Mekah. Dan yang luar biasa saat itu, sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim melihat sekitaran bangunan Ka'bah yang waktu itu belum jadi atau sempat hancur, tidak ada tanaman. Artinya apa? Tempat itu tidak ada kehidupan karena tidak ada sumber kehidupan, yaitu air. Ya, disebutkan di Al-Baqarah ya, bahwa ayat 125 ya, itu meminta kepada Allah, ya Allah, berkailah tempat yang aku tinggali untuk anak keturunanku. Singkat cerita, nanti dari kisah itu ya, yang kita ketahui, ada di antara teman-teman yang sudah pernah umroh atau haji. Ya, itu kan ada namanya sa'i. Ya, itu kisahnya adalah waktu itu Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ditinggal dalam kondisi tidak punya perbekalan yang cukup. Dan kondisinya di sana suhunya antara 45 sampai 50 derajat. Itu sekarang yang sudah ada kondisi AC, ada macam-macamnya. Bayangkan dulu itu seperti apa. Ya, tidak ada apa-apa. Ya, tadi sebutkan tidak ada apa-apa, tapi karena keyakinannya dia kepada Allah sangat kuat, Allah berikan kemudahan kepada keluarga Ibrahim ini keluar dari ujian pertama. Ya, nah ini kemuliaan di 3 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan ini menjadi momentum bulan Dzulqa'dah ini seluruh jamaah haji dari seluruh dunia hadir di Mekah. Ya, Dzulhijjah peristiwa hajinya dan Muharram para jemaah haji itu kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan kemudian 1 bulannya adalah di bulan Rajab yang terpisah. Oke, slide-nya lanjut. Ya, sekarang itu keutamaan Dzulhijjah. Ada momentum yang spesial, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang belum banyak diketahui oleh kita. Rasulullah SAW saat itu menyampaikan kepada para sahabat, mohon slide-nya bisa diteruskan. Hadisnya ini. Oh, ini ayat Al-Quran dulu ya. Surat Al-Fajr dasarnya ya, ayat 1 dan 2. Wal fajr walayalin asyar. Demi fajar dan demi 10 malam. Ahli tafsir menyebutkan bahwa 10 malam ini
ada 2 momentum, yaitu 10 akhir bulan Ramadan dan 10 di awal bulan Dzulhijjah. Saya tanya teman-teman, kalau biasanya 10 malam akhir Ramadan apa kegiatannya? Iktikaf. Terus apa lagi? Mudik. Ya, mudik. Apa lagi? Belanja untuk lebaran ya. Nah, artinya di 10 hari terakhir itu kita punya momentum, jangan sampai lewat Ramadan ini dengan sekedar Ramadan saja. Betul tidak? Ya kan? Kadang-kala ada yang menghatamkan Al-Quran dan seterusnya. Nah, kita di 10 akhir Ramadan begitu kuat melaksanakan amalan itu. Tapi kenyataan di tanah air kita 10 hari awal Dzulhijjah ditanya amalmu apa? Yo nanti ya, korban selesai. Ya kan? Padahal ada sebuah amalan yang luar biasa yang kalau kita lakukan ini fadilahnya luar biasa. Oke, tolong bisa lanjutkan slide-nya, dipercepat aja, ini tentang tafsirnya. Lagi. Sampai sini. Ya. Ini hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ya tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, disebutkan tidak ada amalan yang lebih mulia dari amalan dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula bisa tandingan jihad fisabilillah?" Rasulullah menjawab, "Walaupun dengan jihad, kecuali orang ini jihad dengan membawa seluruh hartanya dan dia tidak kembali dengan keduanya." Jadi orangnya syahid, hartanya habis. Seperti kita lihat momentum sekarang ini adalah kejadian di Gaza. Orang-orang Gaza itu kan hartanya habis hari ini, betul? Dan nyawa mereka pun juga syahid di jalan Allah. Saya tanya, kira-kira panjenengan pengen tidak punya amalan yang pahalanya lebih utama daripada orang yang syahid dengan seluruh hartanya? Angkat tangannya, saya ingin punya amalan seperti itu. Ya, yang angkat tangan, semoga Allah berikan berkah hidupnya. Allahumma amin. Nah, ya, jadi ini yang kita ingin kupas, tapi karena waktunya mepet, makanya tadi saya share supaya bisa lebih terkondisikan. Nanti teman-teman juga bisa di-share ya dari materi saya. Ya, nah yuk kita lanjutkan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah ya untuk berbuat kebajikan dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi momentumnya di 10 hari Dzulhijjah ini jenengan punya amalan ya, ini pahalanya sampai kelasnya dicintai oleh Allah. Kalau di hari-hari lain itu kan amalnya diterima, diridhoi. Tapi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini kelasnya amalan jenengan itu sampai dicintai oleh Allah. Luar biasa tidak? Ya kan? Nah, oke, kita lanjutkan slide-nya. Apa saja amalan itu? Ya, yang saya catat ini ada 9 amalannya. Ya, yang bisa dilakukan. Pertama, ya, melaksanakan haji dan umroh. Tadi dari BSI menawarkan tentang nomor porsi ya. Subhanallah. Ya. Kalau Indonesia 33 tahun, jenengan masih bersyukur. Plus 6-7 tahun. Ya. Keluarga saya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Daftar hari ini 125 tahun baru bisa berangkat. Ya, kemarin ketemu sama saya karena kebetulan pas lagi libur ngobrol. Mas, gimana di sana? Wah, aku daftar haji ini 1,5 tahun. Itu untuk siapa itu daftarnya? Ya berarti untuk cucu saya baru bisa daftar. Ya kan? Jadi masih beruntung Indonesia. Karena apa? Karena hitung kuotanya adalah jumlah penduduk muslimnya. Ya. Dihitung jiwa. Jadi orang yang dari kelas nuwun sewu ekonomi lemah sampai ekonomi kuat semuanya dihitung. Lah sementara kalau di Malaysia kan ekonomi kuat semua itu. Jadi semuanya pada daftar. Karena semuanya daftar akhirnya kuotanya jadi sampai 125 tahun. Nah, monggo. Ini yang pengen daftar, nomor porsinya sudah siap tadi ya. Nah, lewat BSI. Ya. Nah, ini pertama adalah haji. Kemudian slide kedua, ini keutamaannya ya, berpuasa.
Nah, puasa yang kita ketahui rata-rata adalah di tanggal berapa? 9. Betul, itu namanya puasa Arafah. Tapi di riwayat lain disebutkan berpuasalah dari tanggal 1 kalau bisa sampai tanggal 9 ini. Kalau baru tahu sekarang berarti hitungannya mulai besok. Ya. Nah, boleh ini selama 9 hari berturut-turut, mau selang-seling monggo. Karena ini sunnah. Tapi walaupun sunnah, tadi hadis di awal tadi kan, nilai keutamaan amalan ini adalah sampai kelasnya dicintai oleh Allah. Derajatnya di atas diterima oleh Allah. Di atas diridhoi Allah. Karena dicintai. Ya. Nah, puasa. Ya, karena puasa itu kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu ibadah untukku kata Allah. Hanya akulah yang akan memberikan pahala kepada hambaku yang berpuasa. Ya, karena puasa itu kan tidak akan bisa diketahui. Kalau kita sholat ada saksinya. Sekarang saya tanya, kalau puasa ada saksinya enggak? Ciri-ciri orang puasa lemes gitu ya, ngantukan, belum tentu ya. Kalau orang sudah biasa puasa kan enggak akan seperti itu, betul? Ya kan? Nah, jadi artinya kalau kita paham ini, manfaatkan momentum ini. Masih ada besok sampai dengan tanggal 9, yaitu kalau kita di Indonesia sampai hari Ahad. Ya, kalau di tanah suci jamaah saya memberi informasi di sana wukufnya itu nanti hari Sabtu. Lebaran di sana hari Ahad. Ya, tidak ada masalah perbedaan ya, tapi intinya tetap lebaran di tanggal 10 Dzulhijjah. Betul tidak? Ya kan, wukuf tetap tidak berubah di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, oke, lanjutkan. Ya, sekarang keutamaannya yang kita percepat saja, lanjut. Nah, keutamaan puasa Arafah minimal ini. Kalau nggak sampai puasa Arafah dilakukan kebangetan. Ada 3 keutamaan ibadah puasa, ya, kalau bisa 9 hari, tapi minimalnya di hari Arafah. Apa keutamaannya? Pertama, ya, diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, ada jamaah kami bertanya, Ustadz, kalau setahun yang lalu kan wajar kita pernah punya dosa, betul? Tapi pertanyaannya, setahun yang akan datang itu bagaimana? Betul nggak? Kita kan belum melakukan apa-apa. Masa dosa itu sudah diampuni? Kalau gitu saya maksiat saja gitu kan? Nah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah untuk setahun yang akan datang, Allah akan bimbing kita kepada kegiatan ibadah yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi ada yang meriwayatkan setan itu dilemahkan sebagaimana di bulan Ramadan. Jadi dengan akui kan kalau Ramadan itu rasanya semangat ibadah kuat, rasa malas hilang. Nah, orang-orang yang berpuasa ya dari tanggal 1 sampai dengan 9 atau di sini disampaikan tanggal 9-nya Arafah, itu pahalanya seperti itu. Jadi setahun yang lalu diampuni dosanya dan setahun yang akan datang akan dibimbing itu. Nah, saya tanya kira-kira teman-teman di sini ada yang tidak punya dosa? Saran saya tidak usah puasa. Tapi syaratnya tidak punya dosa. Ada tidak di sini tidak punya dosa? Nah, kalau ada yang punya dosa, sebaiknya apa? Berpuasalah, karena ini momentum terbaik kita. Ya. Yang kedua, keutamaannya adalah terbebas dari siksa api neraka. Ya, ini. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah doa yang paling baik. Ya, al-hajju Arafah. Orang berhaji itu harus di Arafah. Dan keutamaan Arafah waktu wukuf, insya Allah doa-doanya, hajat-hajatnya akan Allah kabulkan. Itu bagi yang haji. Yang di luar haji, Allah akan kabulkan doa-doanya itu pada saat hamba-hambanya itu sedang berpuasa. Jadi manfaatkan ya momentum, kalau mulai besok mau berpuasa sampai nanti tanggal 9, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga aku mendapatkan hadiah bisa haji baik dengan reguler maupun dengan haji plus atau bahkan mungkin dengan furodah. Ada nggak furodah juga di sini? Ada dengan furodah. Karena ada kisah nyata rekan-rekan sekalian. Saya kan bimbing haji, kemudian saya berdakwah itu sampai ke Bandung. Ada jamaah kami itu di Bandung, ya, mendapatkan
bonus dari perusahaan sampai 1 miliar. Pada saat itu September saya ngisi kajian di sana tentang haji dan umroh. Beliau sempat menangis dan saya tanya, kenapa Pak? Saya itu pengen haji Ustaz, tapi ibu saya saja daftar itu 20 tahun baru berangkat haji, umurnya 70 tahun. Kira-kira waktunya cukup tidak? Saya sampaikan waktu itu, kalau jenengan niat karena Allah dan betul-betul yakin dengan ketetapan Allah, berdoa, ikhtiar menjemput rezeki Allah dengan menjaga sholat malamnya. Ya, qadarullah, Oktober beliau nelpon, Ustadz saya mau umroh, doakan ya, semoga hajatnya bisa terwujud, saya bersama keluarga bisa haji. Februari nelpon lagi, beliau nangis dan mengatakan, Ustadz, subhanallah, saya mendapatkan hadiah dari perusahaan senilai 1 miliar sebagai karyawan teladan. Ya, saya sampaikan 1 miliar coba dengan daftar haji furoda di Bandung. Dan qadarullahnya betul 4 orang bisa berangkat. Beliau bersama istrinya, ibunya yang tadinya 20 tahun menunggu itu berangkat tahun 2023 bersama adiknya. Artinya apa? Pada saat ada momentum seperti saat ini, boleh jadi ini peluang bagi teman-teman yang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah akan mudahkan jalannya untuk ke tanah suci. Allahumma, kok wajahnya kok ragu-ragu ini? Siapa yang yakin untuk ke tanah suci? Angkat tangan yang tinggi. Semoga Allah mudahkan jalan jenengan untuk ke tanah suci. Ya, karena ibadah yang luar biasa adalah ke sana. Saya pernah traveling ke Cina, ke Spanyol, tapi yang berbeda adalah kalau ke tanah suci. Kenapa? Rindu di sana tidak akan pernah bisa digantikan oleh tempat manapun di muka bumi ini. Ya, adanya cuma nangis dan nangis, merasa bahwa kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini. Jadi gunakan waktu di momentum sekarang ini sampai dengan tanggal 9 nanti, perbanyak doa. Oke, lanjut slide-nya. Nah, yang ketiga adalah perbanyak membaca Al-Qur'an dan berzikir. Ya, oke lanjut. Oke. Ya, nah ini hadisnya, maka perbanyaklah doa tadi dan berzikir. Ya. Nah, pada hari itu ya, baik tahlil, takbir maupun tahmid. Ya, takbir. Ya, oke terus lanjut. Ya, yang keempat adalah taubat. Ya, nah perbanyaklah di momentum ini memperbanyak taubat kepada Allah. Supaya apa? Betul-betul hati kita menjadi bersih. Karena taubat itu wujud kepasrahan seorang hamba kepada Al-Khaliq. Ya, kenapa? Kalau orang masih menganggap dirinya punya salah, berarti dia makhluk. Tapi kalau dia tidak pernah punya salah, berarti sudah merasa dirinya seperti hanya Fir'aun maupun Namrud. Ya, karena merasa sudah hebat dan besar, dia menganggap dirinya lebih dari manusia biasa. Nah, makanya momentum ini perbanyaklah untuk beristighfar. Oke, lanjut slide-nya, lanjut lagi. Ya, yang kelima adalah banyak beramal soleh. Apa saja amal soleh itu? Monggo terserah dengan seperti sedekah misalkan. Perbanyaklah di bulan di hari-hari ini sampai dengan tanggal 10 nanti. Sebagaimana Rasulullah saat bersedekah itu seperti angin. Maksudnya bagaimana? Mudah sekali itu untuk berinfak kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, oke lanjut. Terus ya. Nah, yang keenam adalah disyariatkan pada hari itu untuk takbir mutlak. Takbir itu ada 2. Lanjut slide-nya. Ya, ada takbir muqayyad dan ada takbir mutlak. Apa takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dilafazkan pada saat setelah selesai sholat. Ini mulai malam takbir sampai dengan nanti hari ke-13 tasyrik. Ya, ba'da asar. Nah, yang bisa kita lakukan dari sekarang adalah takbir mutlak. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, silahkan. Di momentum sekarang sampai tanggal hari tasyrik itu perbanyaklah takbir. Ya, kecuali di kamar mandi ya, karena tidak boleh kamar mandi mengucapkan kalimat Allah. Nah, ini fadilahnya tadi. Jenengan akan menjadi hamba Allah yang kelasnya
dicintai oleh Allah. Oke, lanjut. Ya, yang ketujuh. Nah, ini bagi para sahibul korban. Teman-teman ada yang jadi sahibul korban ya? Nah, saat kita sudah punya niat menjadi sahibul korban, terhitung kalau niatnya itu sebelum tanggal 1, berarti mulai tanggal 1 sampai hewan korban itu disembelih, ya, itu kita tidak potong kuku dan rambut. Itu sunnah. Ya, kenapa? Fadilahnya pada saat sembelih korban kita baru mulai potong kuku dan rambut, ya, itu dosa-dosa kita dari ujung rambut kita sampai kaki, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diterimanya amalan korban kita itu bukan karena darahnya, bukan karena dagingnya, tapi karena ridho Allah yang kita harapkan. Jadi bisa dibayangkan kalau seluruh tubuh kita ini mendapatkan ampunannya Allah. Ya, coba cek di antara kita, dari tadi pagi sampai sore ini, pernah nggak mata kita ini melihat maksiat? Telinga mendengar maksiat, ya. Kemudian apalagi mulut kita berlaku maksiat. Nah, ini besok di yaumul akhir akan dihisab oleh Allah. Dan bersyukurlah orang-orang yang menunaikan ibadah korban menjadi sahibul, ya. Jadi rambut sampai ujung kakinya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Ya, nah ini hadisnya. Ya, jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kuku. Tapi ini keterangannya adalah untuk yang nama sahibulnya, bukan anggota keluarganya. Ya, jadi yang didaftarkan sahibulnya atas nama siapa? Itu yang tidak memotong kuku dan rambutnya. Ya. Oke, lanjut. Yang kedelapan adalah melaksanakan sholat Idul Adha plus dengan mendengarkan khutbah. Nah, ini yang kadangkala banyak di antara kita setelah sholat Id langsung ya pulang meninggalkan tempat sholat. Nah, ini belum sempurna sholat Idnya, karena kesempurnaan sholat Id itu setelah sholat mendengarkan khutbah sampai khutbah selesai baru kita meninggalkan tempat itu. Ya, itu sempurnanya. Dan kemudian baru setelah kita pulang dari lapangan mungkin atau dari masjid, baru kita sarapan. Jadi beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu kita sarapan sebelum sholat, tapi kalau Idul Adha dilakukan setelah kita pulang dari sholat. Ya, kemudian yang terakhir adalah lanjut, ya, berkorban. Ya, apa sih ya? Jadi berkorban ini salah satu metode cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk itu korban yang utama bagaimana? Ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalkan saya ada orang tua yang sudah meninggal, boleh nggak itu menjadi sahibul korban? Saya tanya teman-teman, kira-kira gimana? Boleh tidak? Iya, betul sekali. Jadi kita lihat dulu waktu beliau masih hidup, pernah nggak punya niat? Karena ibadah itu kan dimulai dari niat. Kalau dulu orang tua kita atau mungkin kakek kita, nenek kita pada masa hidupnya tidak pernah punya niat, kita tidak wajib untuk mendaftarkan yang sudah meninggal tadi menjadi sahibul. Tapi kalau dulu yang meninggal ini pernah menyampaikan, aku sesuk pengen korban, qadarullahnya sebelum Idul Adha beliau sudah meninggal. Nah, ini ahli warisnya punya kewajiban untuk menyempurnakan niat orang tua yang sudah meninggal tadi agar ibadah korbannya sempurna. Karena sudah punya niat, ya, kita sempurnakan dengan menyembelih hewan kurban atas nama beliau. Yang kedua, ada kadangkala orang berkorban satu atas nama suami, tahun depan atas nama istri, tahun ketiga atas nama anak. Kalau anaknya 3 berarti muternya 5 tahun sekali. Ya, kira-kira bagaimana itu? Boleh tidak? Boleh. Ya, tapi ada tapinya.
Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya atas nama kepala keluarga. Ya, jadi tidak perlu diurutkan seperti itu, muter terus. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang sejarah beliau hidup berkorban itu 2 ekor domba. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini untuk siapa? Rasulullah menjawab, 1 ini aku niatkan untukku dan untuk seluruh keluarga. Dan yang satu untuk umatku yang sampai akhir hayatnya belum sempat berkorban. Dan dalam penelusuran kami, sepanjang sejarah itu belum pernah Rasulullah mendaftarkan istrinya Khadijah sebagai sahibul korban. Walaupun diketahui istrinya Khadijah itu luar biasa, istri yang paling dicintai, bahkan hartanya pun rela dihabiskan untuk dakwah. Kalau kira-kira punya fadilah bagaimana? Tentu Rasulullah akan mendaftarkan atas nama Khadijah, tapi beliau tidak. Artinya di sini bisa dilihat kesimpulan dari jumhur ulama, kalau dihitung dari kepala keluarga, seluruh keluarga itu mendapatkan amal dari ibadah korban itu, bahkan sampai orang tuanya yang sudah tidak ada. Jadi tidak perlu kita daftarkan sahibul yang sudah meninggal, cukup kepala keluarga itu semua punya pahala dari amalan korbannya. Ya, jadi tidak perlu digilir suaminya, besok istrinya, besok anaknya, terus bukan. Ya, cukup 1 saja. Tiap tahun kayak gitu Ustaz? Iya, nggak masalah, karena Rasulullah pun juga dulu demikian melakukannya, supaya dapat kesempurnaan semua keluarga mendapatkan pahala yang sama. Ya, jadi ini. Jadi ada 9, lanjut slide-nya, terakhir kita simpulkan. Nah, ini. Jadi amalan bulan Dzulhijjah ada 9, haji dan umrah, berpuasa, perbanyak baca Quran dan zikir, bertaubat, perbanyak amal soleh, ya, kemudian takbir mutlak, dilarang motong rambut dan kuku, ya, salat Id dan mendengar khutbah, dan 9 adalah berkorban. Kira-kira bisa diamalkan teman-teman? Insya Allah. Kalau kita semuanya bisa mengamalkan, semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah sampai kita kembali kepadanya. Allahumma amin. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pas jam 5 kurang sedikit ya. Ya, ada mungkin pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Untuk yang berkorban atas nama saya dan keluarga saya itu, Iya. itu otomatis atau harus diingatkan kan? Iya. Jadi untuk korban Iya. atas nama ibu dan keluarga itu harus diingatkan untuk keluarga atau otomatis ibu dan keluarganya Ustaz? Iya. Kalau ikrarnya kita bisa ngomong seperti itu. Ini untuk saya dan keluarga saya. Tapi nama yang ditulis dalam daftar cukup nama panjenengan, kepala keluarganya saja. Sebagaimana Rasulullah, aku niatkan ini untukku dan untuk keluargaku. Nah, makanya disunahkan nanti pada saat binatang itu mau disembelih, kita usahakan datang pada saat penyembelihan itu supaya menjadi saksi. Betul enggak akadnya sudah disampaikan saat disembelih korbannya? Ini kan pada saat penyembelihan itu Ustaz. Iya. Keluarga saya itu. Kalau saat nyembelih nanti biasanya yang tukang jagalnya itu menyebut hanya nama kepala keluarga. Tapi tetap kan akadnya sudah disampaikan di awal saat kita bicara dengan panitia korbannya, bahwa ini niatnya untukku dan untuk keluargaku. Jadi seperti itu. Karena kalau dibacakan semuanya kan terlalu panjang, nanti setiap kali aja motong sekali disebutkan semuanya terus, apalagi terutama nanti yang sapi itu, ya kan? Nah, sapi kan 7, ya. Nah, ini biasanya disampaikan sebelum disembelih binatangnya. Jadi, pada waktu saya mendaftarkan itu hanya nama saya, tapi belum saya niatkan keluarga saya kepada Ustaz. Ya tidak apa-apa, nanti besok pada saat mau korban, mau disembelih, kita bicara sama panitia korban bahwa ini saya niatkan untukku dan untuk keluarga. Ya, jadi insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala dari korban yang kita daftarkan tadi. Ya. Ada lagi? Monggo. Iya, silakan. Ya. Mau tanya kira-kira kalau kurang berkorban satu nyawa sapi kan 7 sahibul ya? Iya, betul.
dengan satu ekor domba atau kambing untuk satu orang aja gitu. Kan itu bagus mana ya kan? Ya Ustaz ya. Dari segi Iya. pikirnya harus ya agama itu. Iya. Oke, makasih. Kalau dari hukumnya kita melihat bagaimana dulu Nabi Ismail digantikan domba. Kemudian yang kedua Rasulullah sendiri dengan domba. Cuman karena sekarang bicara tentang kemaslahatan. Kalau daging domba itu kan dapatnya sedikit, ya. Makanya jumhur ulama baik itu di tanah suci di Mekah mendaftarkan dalam bentuk onta. Kalau onta kan 10 orang, ya. Nah, kemudian dikonversi di Indonesia dengan sapi, ya, dengan 7 orang. Jadi intinya kenapa sapi? Untuk kemaslahatan umat. Jadi saat nanti daging korbannya sapi itu kan lebih banyak, manfaat untuk umat jauh lebih banyak. Tapi kalau afdolnya sebetulnya ke dombanya, ya, kalau hukum syariatnya ya. Tapi hukum untuk kemaslahatan umat sapi lebih baik manfaatnya untuk lebih banyak orang. Afdolnya apa sih? Kambing atau domba? Iya, kalau sesuai tuntunan tadi kambing atau domba tapi yang besar. Ya, kan Nabi Ismail itu kan diganti oleh Allah domba yang besar, domba kibas yang bagus gitu. Nah, tapi kadang-kala kalau di momentum Idul Adha seperti ini kan harganya juga cukup mahal kalau yang seperti itu. Nah, dibanding kita dengan kambing yang kecil harganya sama dengan daftar sohibul sapi, lebih utama kepada ke sapinya. Jadi ini bicara tentang kemaslahatan kalau sapi itu. Tapi kalau sunnahnya adalah ke domba. Ya, seperti itu. Ya. Monggo ada lagi? Sudah cukup? Sudah, ya? Nah, kalau sudah cukup kita tutup dengan berdoa gitu. Iya. Iya. Oke, monggo Bapak Ibu untuk adab kita dalam berdoa, berdoa kita yang baik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, terutama di bulan Dzulhijjah ini. Kita mulai dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma afiyati badani, Allahumma afiyati sam'i, Allahumma afiyati basari. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha'a fid dini mubarakah hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata dalam saya menyampaikan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.